Kurban adalah persembahan kepada Allah seperti domba, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji sebagai wujud ketaatan muslim kepadanya. Kurban adalah cara mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah dengan menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik berikutnya, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sejarah kurban tak lepas dari peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Diceritakan, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan dia untuk mengorbankan putra satu-satunya, Ismail. Dalam pengabdiannya kepada Allah, Ibrahim setuju untuk mengikuti mimpinya dan melakukan pengorbanan dengan menyembelih Ismail. Namun, saat hendak menyembelih, Allah mengirimkan seekor domba jantan untuk dikorbankan menggantikan Ismail. Ismail selamat karena Ibrahim membuktikan bahwa dia akan mengorbankan putranya sebagai tindakan takwa, meskipun kehilangan akan didapatnya. Amalan kurban terus dilakukan sebagai pengingat ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Hukum ibadah kurban bagi umat Islam adalah wajib bagi yang mampu. Pendapat ini didasarkan pada surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Pendapat lain mengenai hukum kurban adalah sunnah muakkad. Maksudnya, kurban tidak diwajibkan, tapi sangat dianjurkan khususnya bagi mereka yang mampu. Pendapat inilah yang dipercaya oleh sebagian besar umat muslim sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, insyaallah, alhamdulillah pada kurban tahun ini kita meningkat dibandingkan tahun kemarin. Tahun kemarin itu sebanyak 13 ekor sapi, dia ditambah 1 ekor kambing. Untuk tahun sekarang kita dapat mengumpulkan itu sebanyak 14 ekor sapi dengan jumlah peserta korban 98 orang. Ya, kalau untuk kurban ini alhamdulillah lah ada peningkatan. Jadi di musala kita ini yang banyak itu yang ikut peserta kurbannya yang dari perantau. Itu 4 ekor sapi dari perantau, itu lebih kurang 2 ekor sapi. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini sama juga dengan tahun kemarin. Untuk pembagian kupon ke masyarakat Putih Anyer dan sekitarnya itu ada 250 kupon. Dan masalah kupon itu sebanyak kakak yang ada di Jorong Koto Kacir, yaitu Serempak Kacir dan Koto Kacir sebanyak 120 kupon. Ya, insyaallah, alhamdulillah masyarakat cukup ramai, yaitu dengan antusiasnya masyarakat untuk datang ke musala, biarpun peserta korban, dan peserta korban itu menanggung masing-masingnya pekerja, dan ditambah dengan masyarakat yang tidak ikut korban membantu kami dalam pelaksanaan acara korban di musala Semalam Sepi ini. Paling sesuai dengan apa namanya tradisi kita paling rendah. Mudah-mudahan ya tradisi kita tuh mesti ada ya di rumah. Kalau dapat tulang-tulangnya bikin sop. Sesuai kebiasaannya masak belang. Jadi kalau apa nanti dendeng atau apa gitu.
mungkin seperti ini ya, bisa dilihat di sini. Kita tuh masak bersama. Nanti ibu-ibunya bawa nasi masing-masing. Nanti kita habis orang kerja ini, kita makan bersama di musola. Di musola ini juga selesai pekerjaan setelah pembagian, sebelum pembagian daging kurban kepada masyarakat, kemudian kepada peserta kurban dan pekerja kurban dan panitia kurban, kami melaksanakan doa bersama dengan masyarakat dan peserta kurban. Alhamdulillah. Biasanya tahun-tahun sebelumnya Bapak ikut tidak? Ini perdana. Ini perdana, wah, pasti lebih ini ya Pak ya, lebih terasa Idul Adha kali ini ya Pak ya, karena tahun ini berkesempatan diizinkan Allah untuk ikut. Ibu bagaimana Bu perasaannya tahun ini Bu? Ibu biasanya ikut juga? Mudah-mudahan terus diberi nikmat dan rezeki. Ibu gimana Bu? Sangat senang. Berbahasa India. Yang namanya di sini baru biasanya Ya salah satu yang pastinya itu mensyukuri yang Tuhan melalui kita. Ya. Bersyukur nikmat dengan kembali berbagi dengan rezeki dan nikmat yang kita dapat gitu ya Pak ya. Gimana Bu? ya di samping mensyukuri nikmat, mengikuti perintah Allah dan menjalankan sunnah Ibrahim dan Ibu gimana Bu? Makna yang dapat Ibu gimana nih? Kepada masyarakat. dengan adanya program ini kita bisa bersama, bisa berbagi, bisa mengumpul seperti ini, dengan bergerak seperti ini, tapi nampak kotak dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar podcast Pesona Oranye dimanapun berada. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu lulusan Universitas Al-Azhar Mesir, yaitu Ustadz Burtaas LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz. Alhamdulillah. Kaifa halu Ustadz? Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari tim podcast Pesona Oranye ingin berbincang-bincang dengan Ustadz. Boleh ya Ustadz? Untuk saat ini apa saja kesibukan Ustadz? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudari Fatimah, yaitu berkenaan tentang saya pribadi atau yang akan dibahas masalah korban insyaallah. Kalau pada saat ini kesibukan sehari-hari mengajar di pesantren yang terletak di Padang yang nama pesantren Darul Ulum, yang mana sudah berjalan selama hampir 1 tahun. Sekarang mau masuk semester akhir mengajar di sana. Oke, Masya Allah, barakallah. Sudah berapa lama Ustadz mengajar di sana? Hampir 1 tahun. Sudah 1 tahun. Oke, seperti yang kami dengar, Ustadz merupakan lulusan Al-Azhar Kairo Mesir. Bolehlah Ustadz bercerita bagaimana pengalaman Ustadz selama berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya diutus dari Kabupaten Sulawesi Selatan. Kalau masalah pengalaman kuliah di Mesir, anak pribadi, kalau masalah ilmu, kalau Makkah dikatakan kiblatus sholah, maka Mesir dikatakan dengan kiblatul ilmi. Jadi kiblat menuntut ilmu itu di Mesir, atau yaitu di Mesir. Dan
kalau perbedaan kuliah di Mesir sama kuliah di Indonesia itu sangat berbeda. Kalau dari segi tugas, kalau kuliah di Mesir, khususnya untuk S1, kita tidak ada membuat tugas kayak makalah. Jadi istilahnya kalau kita kuliah, kita pergi talaki, ada nama istilahnya di Mesir itu atau di sekolah, di kuliah itu namanya talaki. Talaki itu adalah mengaji sama syekh atau sama ustadz di sana, langsung berhadapan. Kemudian itu kita coba selama hampir 6 tahun. Jadi bagi mahasiswa atau mahasiswi yang pengen belajar ke sana, itu kalau kita pengen tahfiz, pengen mendalami ilmu Al-Quran, itu kita hanya tinggal belajar saja, karena syekhnya sudah ada di sana gitu. Soalnya kalau pengalaman masalah kehidupan, kalau keseharian, kalau tahun dulu saya berangkat 2015 sampai 2021, itu kalau masalah ekonomi, masalah nggak murah lah dibandingkan dengan kuliah di Indonesia. Oke Ustadz, berarti kuliah Ustadz itu 6 tahun ya Ustadz? Setara dengan S1? Ya, 6 tahun itu tidak kuliah saja. Jadi ada lebih kurang 2 tahun itu belajar takhasus bahasa. Jadi yang kuliah 4 tahun. Jadi yang 2 tahunnya kita dikhususkan guru, jadi belajar bahasa Arab selama 2 tahun atau 1 tahun lah gitu. Jadi nantinya kita itu tidak langsung masuk kampus. Jadi selama 2 tahun atau 1 tahun kita ditempatkan di satu tempat, di sana kita difokus belajar bahasa. Nanti sudah bisa kita bahasa, baru kita diterima di kampus. Oke, nah di sana itu Ustadz belajar kitab untuk bahasa Arabnya pakai Baina Yadai atau pakai yang lebih tinggi dari Baina Yadai? Baina Yadai juga dipakai, tapi min di atas itu juga dipakai. Jadi semuanya kalau kita masalah kitab-kitab di Indonesia kayak fokusnya di kitab fikih, itu misalkan di Fathul Qorib atau Fathul Mu'in atau kitab-kitab di pesantren, itu juga bisa juga dipakai. Malahan di sana sampai ke kitab-kitab muntahi lah bahasa istilah di Arabnya. Masya Allah, barakallah Ustaz. Kita insya Allah akan merayakan Hari Raya Idul Adha, yang mana kegiatan kita sebagai umat muslim yaitu berkurban. Nah, yang akan kami tanyakan yaitu poin apa yang diajarkan agama Islam tentang berkurban. Masalah berkurban, kita sudah sama-sama mengetahui yang mana perintah kurban tersebut adalah sunnah muakkad, tidak wajib, arti tidak fardu. Kalau sunnah muakkad berarti tidak sampai ke wajib. Kalau kita tinggalkan, maka kita tidak berdosa. Kalau sunnah muakkad itu kalau dalam istilah hukum berarti itu level kedua. Artinya level pertamanya wajib, level kedua sunnah muakkad, level ketiga sunnah saja. Dan selanjutnya masalah berkorban yang sama kita ketahui, yang diajarkan oleh korban kepada kita diantaranya adalah untuk rasa kepedulian kita kepada fakir miskin. Jadi dari korban tersebut selama 4 hari, 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah sampai hari tasyrik, kita diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Yang mana di kurban itu nanti diajarkan kita sesama kita sama orang muslim berbagi. Yang kedua adalah untuk menuntaskan kefakiran. Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi untuk orang yang ingin berkurban, Ustaz? Syarat untuk berkorban orang muslim, yang pertama orang muslim mesti orang tersebut Islam agamanya. Orang melaksanakan korban mesti Islam. Yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat yang perlu yang kita ketahui itu mampu. Kalau kita memenuhi 3 syarat yang tadi yang di bawah, tapi yang keempat kita tidak memenuhi, maka korban juga tidak menjadi sunnah muakkad. Itu mampu. Mampu di sini maksudnya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dan kebutuhan orang yang wajib kita nafkahi, seperti istri kita atau anak-anak kita. Maka selama 4 hari mulai 10 Zulhijjah sampai hari tasyrik ketiga, maka harta kita yang berlebih, maka bagi kita itu disunahkan untuk melaksanakan kurban. Tapi kalau tidak mampu, maka tidak ada
sunat muakkadnya kita untuk berkorban. Bagaimana ketentuan berkurban dengan sapi, domba, atau dengan unta? Bagaimana perbedaannya, Ustadz? Oke, jadi masalah korban di Indonesia sering kita ketemui, tidak ada orang berkorban tersebut dengan ayam atau berkorban dengan binatang lain. Sering kita ketemui kalau korban di Indonesia seperti sapi, kerbau, atau kambing, atau domba. Kalau onta jarang kita ketemui di Indonesia. Jadi masalah yang 3 hewan tersebut, ada sapi, ada onta, sapi, dan kambing. Maka status yang lebih afdol, yang lebih bagusnya, apakah kita harus korban onta, sapi, atau kambing? Jawabannya itu tergantung kepada daging hewan tersebut. Kalau lebih bagusnya, mana yang lebih banyak dagingnya, itu yang lebih afdal kita korbankan. Misalkan untuk jatah 1 kerbau atau sapi bisa 7 orang. Misalkan berat sapi 500 kilo. Sekarang orang yang korban 1 kambing beratnya 300 kilo. Itu kalau dibandingkan 7 orang 1 sapi dengan bandingkan 1 hewan kambing, itu lebih afdal yang kambing. Karena di sini melihatnya mana dagingnya lebih banyak. Karena itu dikatakan korban itulah untuk menuntaskan kefakiran, untuk kita sedekahkan untuk fakir dan miskin. Yang ketiga-tiganya itu sama-sama bagus. Dalam bahasa Arabnya nama istilah wabahimatul an'am, itulah mencakupi onta, kerbau atau sapi, dan lembu dan domba atau kambing yang kambing kampung. Maka itu telah mencukupi. Itu sih ya. Oke Ustadz, apakah boleh kita mengikut sertakan orang tua kita yang sudah meninggal untuk berkurban, Ustadz? Kata Nabi SAW, kata Nabi, kalau kita berkorban, apakah kita boleh mengikut sertakan orang tua kita yang sudah meninggal? Itu ada ikhtilaf. Di antaranya ikhtilaf para ulama mengatakan, misalkan Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i mengatakan berkorban dan mengikut sertakan orang sudah meninggal itu hukum tidak boleh, kecuali orang tersebut sebelum meninggal meninggalkan wasiat. Artinya ketika meninggalkan wasiat, setelah beliau meninggal, maka bagi orang menerima wasiat wajib untuk melaksanakan korbannya. Tapi kalau tidak ada wasiat, maka dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan mengikut sertakan orang meninggal. Gitu. Dalam mazhab yang lain juga begitu. Dalam mazhab yang lain mengatakan, misalkan mazhab Hanafi, boleh kita mengikut sertakan orang yang meninggal. Boleh kita mengikut sertakan orang yang sudah meninggal, tapi haram memakan dagingnya. Artinya dagingnya harus disedekahkan pada fakir miskin. Tidak ikut kita, arti keluarga kita memakan dagingnya. Boleh, tapi jangan kita makan dagingnya. Dalam mazhab Imam Maliki mengatakan makruh. Arti kalau makruh boleh mengikut sertakan orang meninggal. Dalam mazhab Imam Maliki makruh mengikut sertakan orang meninggal kalau seandainya mereka sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan atau wasiat. Tapi kalau misalkan mereka meninggalkan pesan, maka wajib bagi minimal wasiat untuk melaksanakan. Kalau pendapat Imam Hambali, mazhab Hambali mengatakan boleh mengikut sertakan orang meninggal dan boleh memakan dagingnya. Berarti ada berlawan sama pendapat mazhab Imam Hanafi tadi. Kalau Imam Hanafi boleh tapi tidak boleh makan dagingnya. Kalau Hambali tidak boleh, boleh tapi boleh juga makan dagingnya. Kalau yang mudahnya, yang sering terjadi di masyarakat kita, mereka kalau ada mereka mengikut sertakan orang meninggal ketika berkorban, bisa jadi mereka memakai pendapat yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengkorbankan atau menyembelih hewan korbannya, beliau mengatakan fataqabbal min ummati,
maka terimalah korbanku ini kepada umatku. Pada umatnya sebelumnya sudah ada yang meninggal. Di situ dikatakan bahwa orang yang meninggal boleh diikutsertakan, gitu. Dan juga kata Nabi, fataqabbal min ahli. Ahli itu keluarga Nabi. Ya Allah, aku korbankan ini untuk keluargaku. Pada ketika Nabi Muhammad di Madinah, ketika di Makkah sudah ada keluarganya yang meninggal, maka itu menandakan bahwa orang yang meninggal diikutsertakan dalam berkorban itu dibolehkan. Tapi kalau untuk berhati-hati, kalau kita memakai mazhab kita Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i mengatakan tadi tidak boleh. Itu tergantung kepercayaan kita masing-masing lagi. Karena yang 4 mazhab itu ada pendapatnya masing-masing. Apakah kita mau memakai pendapat Imam Syafi'i atau pendapat Imam Hambali atau Hanafi atau Maliki yang lainnya. Mungkin itu saja, wallahu a'lam. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya bersama kami. Iya, sama-sama. Oke, semoga apa yang kita pelajari kali ini mendapatkan berkah dan pencerahan baik bagi kita dan penonton dimanapun berada. Saya Fatimah Jasmine mohon undur diri. Syukron jazakillahu khairan ya Ustadz wa afwan ala kulli a'waina. Pada kesempatan kali ini Mesir. Siapa dia? Selamat datang. Beliau. Pada podcast Tas Al-Azhar Kairo Mesir, lulusan. Dan kali ini kita kedatangan tamu lulusan Universitas Al-Azhar. Oke, saya Fatimah Jasmine mohon undur diri. Tunggu sebentar. Terima kasih ya Ustaz dengan jawabannya sering panjang syukur deh. Ini selamat siang Ibu. Sama Ibu siapa ya? Ucapkan terima kasih kepada kelompok podcast biru ya, Oranye. Terus berapa kupon yang dibagikan? Terus berapa kupon yang dibagikan? Jadi alhamdulillah tahun ini sama juga dengan Berarti tidak sekian ketuanya saja. Iya.